Kami dari Super One mengucapkan selamat datang di SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Namaku Melisa dan aku di sini sebagai Ketua OSIS tahun ajaran 2020-2021. Ingin tahu OSIS A1 lebih dalam? Yuk ikutin terus sampai akhir. OSIS A1 atau Super One ini merupakan wadah untuk para siswa mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Tak hanya itu, siswa juga dididik untuk melatih jiwa kepemimpinannya, memberi fasilitas para siswa untuk berkarya, menyalurkan aspirasi mereka, serta berkontribusi dalam hal-hal yang tentunya positif. Nah, gimana sih proses seleksi masuk OSIS di SMA Kristen Petra 1 Surabaya? Seleksi dilakukan dalam beberapa tahapan, dan tahapan yang paling aktif adalah pelatihan kepemimpinan yang biasanya disebut seleksi atau Student Leadership Camp. Tahap seleksi bisa dibilang cukup ragam. Mengapa demikian? Karena seleksi dilakukan untuk memilih pengurus-pengurus OSIS yang berkualitas, sehingga seleksi yang datang tadi bisa melatih para calon pengurus OSIS untuk bisa menempatkan diri mereka dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Kalau kita lolos dan tiket seleksi sampai di tahap akhir, barulah kita bisa menanti resmi menjadi pengurus. Tentu saja banyak kegiatan yang sudah kami lakukan secara langsung. Di antaranya ada perencanaan dan pelaksanaan lomba, pembuatan produk untuk Valentine, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seperti Ewan Epik dan pensi, hingga menjadi wakil sekolah dalam beberapa kesempatan seperti mengikuti acara Dinas Pendidikan dan juga menjadi perwakilan dari sekolah untuk menyalurkan bantuan langsung kepada teman-teman kita yang membutuhkan di luar sana. Nah, ini merupakan foto ketika kami menyambut anak-anak Olimpiade yang kembali ke Indonesia. Dan yang bisa kita lihat, ini merupakan upacara dan kegiatan 17 Agustus ketika sebelum pandemi. Video-video berikut merupakan cuplikan dari lomba 17 Agustus, charity, perayaan Natal, dan lain-lain. Games atau lomba-lombanya pasti seru dan menantang. Nah, kita juga mencoba untuk menyelenggarakan lomba game HP lo seperti Mobile Legends. Tentunya MPS kali ini pasti dilakukan secara online. Biasanya kami melakukan morning devotion sebelum jam pelajaran dimulai. Pelantikan ketua dan anggota OSIS tidak akan tertinggal juga loh, dan pastinya tetap melaksanakan protokol yang ada. Dan tidak lupa juga untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda meskipun secara online. Dan ini merupakan kegiatan 2021 yang telah kami lakukan. It's Christmas time! Hai semuanya! Once again, we wish you Merry Christmas and Happy New Year! Halo teman-teman A1, kalian pada excited nggak sih Valentine's Day tahun ini? Tema Valentine kali ini yaitu Spread the Love. OSIS dan ini tahun ini. Para anggota diajak untuk berkontribusi dalam setiap event yang ada, serta diwajibkan untuk bertanggung jawab atas tugasnya, dan yang pastinya juga disiplin dalam segala hal. Tak lupa juga kami menjunjung tinggi kemusyawarahan, kerjasama, serta kebersamaan antar pengurus. Di Super One, kami dilatih untuk mengembangkan bakat dan saling menopang agar setiap event bisa dijalankan dengan baik. Dan juga selalu ada evaluasi setiap selesai event dan rapat koordinasi di beberapa waktu. Para anggota Super One terbagi atas polusi yang bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Bidang-bidang tersebut meliputi
bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, bidang berorganisasi politik dan kepemimpinan, bidang keterampilan dan kewirausahaan, bidang kesegaran jasmani dan rekreasi, bidang pendidikan pendahuluan bela negara, bidang budi pekerti dan kepribadian luhur, bidang literasi, bidang pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, serta bidang persepsi, apresiasi, dan kreasi. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jadi, sekian program OSIS kami. Stay safe, stay healthy. Shalom semua, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu nih. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Hai semua, namaku Michelle Stefani dan di sini aku sebagai Ketua Nafiri di tahun ajaran 2020-2021. Nah, kali ini aku bakal ngajak kalian semua untuk kenalan nih dengan Nafiri atau biasa yang disebut Persekutuan Doa atau disingkat PD. Nah, sepertinya kalau aku jelasin sendiri kayaknya berasa sepi banget ya. Gimana kalau misalnya kita coba ajak Wakil Ketua Nafiri untuk nemenin kita nih. Jasu. Hai Mi. Wih, hai Jasu. Hai. Kui, kenalin diri dulu dong Jas. Oke, shalom semua. Nama aku Jasu Sidarta, biasa dipanggil Jasu. Di sini sebagai Wakil Ketua Nafiri. Salam kenal ya. Nah, Jas, kali ini kita bakal kenalin Nafiri nih sama teman-teman di sini semua. Nah, Jas, sebenarnya Nafiri itu apa sih? Nafiri itu adalah suatu organisasi kerohanian di mana kita bisa saling bersekutu, bertumbuh, dan juga berbuah dengan cara melayani Tuhan dan sesama. Yeps, itu bener banget. Dan bukan hanya aja melayani, tetapi kita juga sama-sama berkomitmen untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita lebih lagi. Nah, guys, info nih untuk kalian semua. Sekarang, Nafiri memiliki 5 divisi. Wow. Nah, ada apa aja sih divisinya, Jasu? Ada PAW, musik, prayer, multimedia, dan yang pasti creative ministry. Wih, gimana guys? Kedengaran menarik banget kan? Kalau gitu kita nggak usah basa-basi aja, langsung kita kenalan dengan kelima divisi Nafiri yang bakal dijelasin oleh kelima koordinator Nafiri yang tentunya nggak kalah semangat dalam melayani Tuhan. Check them out! Halo everyone, perkenalkan nama aku Felicia sebagai koordinator PAW yang ada di Nafiri. Nah, bagi kalian yang nggak tahu apa itu PAW, PAW adalah singkatan dari Praise and Worship. Jadi di divisi kali ini, kita akan menggunakan talenta kita yaitu tarik suara untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga di sini aku sering banget ya dengar kalian yang ngomong kayak, tapi C, aku pengen ikut pelayanan, tapi suara kepas-pasan gimana dong C? Eits, jangan khawatir guys, soalnya Tuhan membantu kita. Kalian bersungguh hati kita untuk melayani, dia akan bantu kita lebih lagi berkembang. Dan juga teman-teman PD yang lain, persekutuan doa yang lain dengan senang hati akan membantu kalian. So don't worry about it. Tapi masih penasaran ya, kalian apa aja yang dilakukan di PAW? You check this video out.
Hai, namaku Matthew sebagai koordinator musik di Nafiri. Kalau Louis Armstrong pernah mengatakan music is life itself, maka di Nafiri kami juga mengatakan playing music for God itself is a gift of life. Jadi kita akan memainkan alat musik yang kita miliki untuk melayani Tuhan, mulai dari piano, gitar, drum, maupun juga bass. So, jangan tahan diri kalian lagi untuk melayani Tuhan dengan talenta musik yang kalian miliki. Sampai jumpa di divisi musik. Halo semuanya, nama saya Matthew John sebagai koordinator divisi multimedia. Sekarang multimedia terbagi menjadi 3 subdivisi. Divisi yang pertama yaitu divisi editor bagi Anda yang suka sekali mengedit video. Divisi yang kedua yaitu divisi desainer bagi Anda yang suka mendesain postingan dan poster-poster di Nafiri. Dan yang terakhir yaitu publikasi, yang bagi Anda yang suka sekali menulis dan merangkai kata-kata untuk konten IG Nafiri. Sekalipun multimedia bekerja di belakang layar, namun semua divisi sangat berperan penting dalam menjalankan pelayanan Tuhan. So, tunggu apa lagi? Yuk join divisi multimedia! Halo Sobat Krimi, perkenalkan namaku Aime sebagai koordinator dari Divisi Kreatif Ministry. Apa itu Kreatif Ministry? Kreatif Ministry merupakan divisi di mana kita bisa saling bertukar, serta berbagi dan juga berdiskusi mengenai ide-ide dan konsep-konsep yang menarik, kreatif, dan tentunya baru untuk diterapkan di Nafiri. Kita juga aktif bekerjasama dengan Divisi Multimedia untuk membuat konsep dari postingan Instagram yang ada di IG @nafiri_a1. Jangan lupa di follow ya guys. Oh ya, buat kalian semua yang memiliki ide-ide yang kreatif dan juga ide-ide yang sangat menarik, yuk segera join di Creative Ministry. Jangan lupa gunakan bakat kalian untuk melayani Tuhan, melayani sesama dan juga untuk kemuliaan Tuhan. See you guys. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Keiko. Nah, di sini aku sebagai koordinator prayer di Nafiri. Di divisi prayer ini kita sama-sama belajar untuk menjadi support system bagi teman-teman yang membutuhkan. Kita juga mendoakan permohonan-permohonan doa dari teman-teman tersebut. Selain itu, kita juga mendoakan hal-hal yang lain seperti kebutuhan bangsa dan bernegara. Di saat pandemi ini, dukungan doa sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi yuk gabung ke divisi prayer dan jadilah berkat bagi sesama. Hai semua, nama aku Jesslyn dan aku di sini menjabat sebagai sekretaris Nafiri. Nah, seperti yang udah jelasin di video awal tadi, Nafiri bukan hanya sekedar pelayanan aja loh. Tetapi di Nafiri juga banyak kegiatan-kegiatan yang menarik yang bisa kita ikuti. Seperti fellowship bersama yang diadakan rutin setiap bulannya, baik fellowship per divisi maupun fellowship besar. Ada juga workshop dan lain-lain. Dan tentunya menarik. Kita di sini akan bersama-sama belajar untuk melayani, bertumbuh, dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Halo semuanya, namaku Dominikus Exomnyata dan aku adalah bendara Nafiri A1. Nah, di Nafiri A1 adalah satu ayat yang selalu menjadi landasan dari pelayanan kita, yaitu di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, berarti Nafiri bukanlah tempat untuk menunjukkan bakat ataupun juga untuk menyombongkan diri. Tapi kita di sini tulus untuk melayani kepada Tuhan Yesus. Nah, gimana nih? Pasti udah semakin kenal dong dengan Nafiri. Apakah kalian siap untuk melayani Tuhan? Yuk, gabung bersama kami.
See you in Nafiri. God bless. Nafiri, praise the Lord. Halo Sobat Indri, saya selaku perwakilan dari pihak Indri ingin mengajak kalian semua untuk masuk ke dalam semester baru tahun 2021 ini. Daripada bosan dengerin kita ceramah, kita langsung aja yuk nonton short conversation tentang apa sih Indri itu. Yuk! Wah, aku lihat tiger segini banyak. Ya, tapi nggak tahu mau diapain. Nah, ini buat apa ya? Gimana kalau kalian join INRI aja? Jadi INRI adalah organisasi majalah SMA Kristen Petra 1. Yang sesuai dengan singkatannya, INRI artinya adalah inspirasi, refleksi, dan juga informasi. Di mana di sini kami menyediakan kalian wadah untuk berkreasi. Wow, apa aja divisinya CL? Di INRI terdapat 6 divisi, yaitu divisi jurnalis, ilustrator, fotografi, layouter, editor, dan juga divisi publikasi. Wah, banyak banget ya, Cek. Kalau aku suka graphic design gitu, gimana ya, Cek? Bagi kalian yang tertarik dengan layout atau desain, kalian bisa join tim layouter INRI. Nah, apa sih tugas dari tim layouter INRI ini? Divisi layouter bertugas untuk mendesain buku INRI, mulai dari cover sampai semua isi-isinya. Nah, dengan menjadi tim layouter INRI, kalian bisa meningkatkan skill desain kalian dan menuangkan kreativitas kalian ke dalam konsep-konsep yang baru. Dengan menjadi anggota tim layouter, kalian juga bisa melatih kekompakan kalian dengan rekan-rekan anggota tim layouter lainnya. Kalau aku suka foto dan edit video itu bisa masuk juga. Nah, untuk kalian yang suka foto dan suka bikin video dan tertarik di bidang fotografi dan videografi, kalian bisa join di divisi fotografi. Terus divisi INRI apa ya yang bisa menampung bakat menggambarku di bidang digital maupun tradisional? Nah, jika kalian tertarik dengan menggambar, mau tradisional ataupun digital, kalian bisa join di divisi Ilus INRI. Di sini kami menyediakan beberapa slot di mana ketika kalian sudah menjadi bagian dari kami, kalian bisa mengisi buku INRI dengan gambar kalian, dan juga ada beberapa gambar yang kalian bisa bersama sekaligus mencari pengalaman juga. Kalau suka mengarang, sebaiknya ikut yang mana? Kalau kamu suka membuat cerpen atau cerita fiksi lainnya, kamu harus banget masuk ke divisi jurnalis. Kami juga menulis berbagai artikel mengenai kegiatan sekolah, topik yang sedang sering diperbincangkan, dan lain-lain. Jurnalis juga melaksanakan wawancara dengan guru dan siswa untuk memperoleh informasi atau pendapat secara langsung. Terus kalau aku suka marketing atau yang di bidang promosi gimana? Kalau kalian suka sama sosial media dan desain, kalian pasti bakal cocok banget nih sama publikasi. Di sini kalian cari cara untuk menggait perhatian audiens dan membuat konten-konten yang menarik. Publikasi juga bermanfaat banget loh buat kalian yang mau mengasah kemampuan berbahasa kalian agar kalian bisa membuat caption serta konten yang menarik. Kalau suka ngedit atau ngefitur karya gitu, kira-kira masuk di mana ya, Cek? Kalau kamu suka mengulas karya atau main dalam bahasa Inggris, kamu wajib banget masuk divisi editor. Editor berperan besar dalam publikasi majalah ini karena kita menyuntik semua konten yang ada agar sesuai dengan ketentuan dan standar publikasi yang berlaku. Wow, menarik banget sih, Cek. Tapi hal seru apa lagi ya kalau kita temuin kalau join INRI, Cek? Well, selama 1 tahun ini, meskipun secara daring, kita sudah berhasil melakukan program-program seperti Creativity dan juga lomba-lomba yang melibatkan semua anggota INRI dan juga semua murid SMA Kristen Petra 1 loh. Jadi pasti deh kamu nggak bakalan bosen kalau join INRI. Wah, INRI seru banget. Ceritain dong pengalamanmu sama di INRI. Kalau aku sih belajar banyak banget tentang leadership dan kompaknya bekerja sama dalam satu tim. Di INRI kita juga bisa mentransferkan kreativitas kita dan ide-ide ke dalam satu platform yaitu majalah sekolah. Jadinya pasti dong kita didukung oleh SMA Kristen Petra 1, guru-guru dan beserta semua muridnya. Kalau kamu gimana? Nah, satu hal yang aku pelajari dari masuk INRI ini adalah untuk bekerja sama. Karena dulu itu aku sulit sekali bekerja sama, dan untuk INRI ini kita butuh bekerja sama untuk mencapai beberapa hal secara maksimal.
Jadi manfaatnya INRI itu ada banyak loh. Salah satunya adalah bisa nambah banyak teman, bisa melatih talenta dan bakat dan minat kita, bisa melatih berorganisasi untuk kuliah nanti supaya kita gak kaget kalau disuruh jadi panitia gitu. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya. Ayo join INRI. Nah, jadi kalian tak perlu ragu lagi, kalian cuma daftar dulu saja, mungkin nanti kalian bisa menjadi keluarga besar INRI juga. Dan jangan lupa untuk mengecek Instagram kita untuk informasi lebih lanjut. See you soon! Kita dari sahabat perpustakaan SMA Kristen Petra 1 yang biasa dipanggil dengan Lighters. Kalian penasaran gak sih sama Lighters ini? Oke, aku bakal jelasin ke teman-teman tentang Lighters. Library Community kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu sahabat perpustakaan. Lighters yaitu Library for the Youngers, menjadi terang dalam kebutuhan informasi. Organisasi sahabat perpustakaan yang sekarang dikenal sebagai Lighters ini mengajak kalian untuk lebih bersahabat, dekat, dan mengenal lebih jauh yang berhubungan dengan perpustakaan. Nggak cuma itu loh, kalian juga mendapatkan pengalaman baru. Misalnya, mendapatkan teman baru. Dan tentunya kalau kalian punya skill di bidang editing dan pengetahuan tentang berbagai sumber informasi dan apa itu literasi, kalian bisa loh mengembangkan skill kalian di organisasi ini. Dan pastinya kegiatan yang akan dilakukan bakal seru. Sebelumnya kita perkenalan dulu sama teman-teman Lighters. Jabatan ketua dari Lighters dipimpin oleh Jennifer Giovanni Indrawati dan didampingi oleh sekretaris dari Lighters yaitu Jennifer Anapeli. Di Lighters ini dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama, divisi konten kreator dengan anggota Jennifer Lisis, Sisilia Dewi, dan Odilia Keisha Haryanto. Divisi ini bertugas untuk menyumbangkan atau membuat ide-ide kreatif yang kalian punya. Yang kedua, divisi Art and Craft dengan anggota Devita Natalia, Justin, Ellen Mandarin, Clarissa Sohalim, dan juga Bella. Tugas divisi ini nantinya yang akan membuat desain, ilustrasi ataupun background yang menarik untuk kegiatan sahabat perpus. Yang ketiga, divisi multimedia dengan anggota Helen Kurniawan Cipto, Ana Clarissa Gunawan, dan Elden Yonatan Wangsa Seputra. Divisi ini yang akan bertugas untuk mengedit dan merealisasikan hasil foto dan video untuk diupload ke media sosial. Dan yang terakhir, divisi IT dengan anggota Kimberly Joseph Wirawan. Divisi ini bertugas untuk membuat aplikasi atau game yang menarik. Nah, untuk program perpustakaan, kita mempunyai 3 program. Yang pertama ada Geralis atau Gerakan iLiterasi. Setiap bulannya, kita akan mengadakan hasil produk literasi berupa apapun, bisa video, cerpen, poster, dalam bentuk file semua dengan versi karya digital yang akan dikompetisikan melalui akun Instagram @lighter_a1. Program yang kedua berupa reward untuk siswa terkreatif dalam kunjungan ataupun peminjaman buku melalui e-library, maupun saat PTM dalam rentang waktu 6 bulan sekali. Dan yang terakhir, kita akan mengadakan podcast melalui IGTV @lighter_a1 dengan rentan waktu 6 bulan sekali dengan tema maupun narasumber yang menarik loh. Nah, gimana? Udah kenalan kan sama Lighters dari anggotanya, divisinya, programnya, sampai tanggung jawabnya. Udah kenal semua kan? Nah, tapi sebenarnya Lighters ini tuh masih punya banyak banget keseruan lainnya yang juga bisa menambah semangat literasi kalian.
Tapi pasti ada nih teman-teman yang penasaran sama gimana sih cara ikutan Lighters, atau mungkin bisa nggak sih aku ikutan Lighters? Tenang aja teman-teman, pada kesempatan yang bagus kali ini Lighters membuka lapangan buat teman-teman sekalian yang mau ikutan. Caranya gimana? Gampang banget. Kalian bisa isi link di bawah ini. Dan link ini sendiri pun nanti akan di-share oleh wali kelas kalian masing-masing dan ditunggu hingga awal Agustus untuk hasilnya. Gimana? Semakin menarik kan? Makanya, yuk gabung dengan Lighters dan jadi terang dalam literasi. We will be waiting for you to join us. Salam literasi. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kami dari Kopsis mau menjelaskan sedikit tentang koperasi siswa. Apa sih Kopsis? Kopsis adalah koperasi yang berada di lingkungan sekolah. Kopsis ini dijalankan oleh siswa dengan dampingan para guru. Dengan menjadi anggota Kopsis, kita akan mendapatkan berbagai pengalaman dan ilmu loh. Apa saja sih kegiatan di Kopsis? Jadi tugas kita adalah untuk menjaga koperasi pada saat istirahat, sesuai jadwal tiket kita masing-masing. Pada saat menjaga, kita akan melayani siswa-siswi yang akan beli barang di koperasi, dan kita juga akan menulis penjualan barang-barang yang telah terjual. Yang kedua, kita membantu menghitung stok barang tiap bulan di koperasi. Apa saja sih yang dijual oleh Kopsis? Jadi Kopsis ini menjual berbagai kebutuhan siswa, seperti alat tulis, pulpen, pensil, penghapus, tip X, dan juga buku akuntansi, kertas ulangan, dan lain-lain. Di masa pandemi, karena sekolah beralih ke metode pembelajaran jarak jauh, maka untuk sementara ini tidak ada kegiatan jual beli di koperasi yang dilakukan secara offline. Namun, anggota Kopsis dapat tetap terlibat dalam kegiatan seperti charity dan Valentine's Day yang membuat kita tetap bisa melakukan kegiatan jual beli. Di bulan Juni 2021 kemarin, Kopsis bekerja sama dengan OSIS untuk menjalankan kegiatan charity yang bertujuan untuk membantu teman-teman A1 sebagai saudara angkat. Keuntungan yang bisa kita dapatkan jika bergabung dengan Kopsis adalah kita dapat mendapatkan pengalaman berwirausaha dan bekerja sama dengan tim. Selain itu, kita juga dapat melatih kejujuran, kerajinan, dan juga kesabaran. Perkenalan anggota inti. Ketua Kopsis ialah Edles Irawan. Wakil ketuanya ialah Kelly Kurnia. Anggota Kopsis lainnya ialah Catherine Kurnia, Theophilus, dan Karabella. Ada dua hal yang wajib kalian ketahui sebelum bergabung ke dalam Kopsis. Yang pertama, tahun ini setiap kelas 10 wajib memberikan 2 nama untuk menjadi anggota Kopsis. Yang kedua, bila ada rombongan pembelian barang dari kelas seperti buku Mandarin, buku akuntansi, neraca lajur, dan lainnya, perwakilan kelas yang akan melakukan koordinasi. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Edelweiss Irawan melalui line dengan ID netnet1121 atau melalui Instagram dengan username @Edelweiss_Irawan, atau bisa juga menghubungi Kelly melalui line dengan ID Kelly Kurnia atau dengan Instagram dengan username kelly.utomo, atau bisa juga dengan Instagram koperasi_A1.